Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kamis Putih. Ada beberapa poin yang dapat kita renungkan dari peristiwa hari ini. Pertama, Yesus mencuci kaki para rasulnya, termasuk kaki Yudas Iskariot. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi Yesus tetap mencintai dia. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya kita jika berada dalam posisi seperti Yesus. Kita pasti akan membuang muka, menghindari, apalagi sampai menyentuh dan mencuci kakinya. Tetapi dalam situasi ini, Yesus mengajarkan kita hal lain, yaitu tentang cinta yang mengalahkan kebencian. Yesus juga mau mengajar Yudas untuk memiliki cinta, tetapi Yudas gagal. Yudas memang gagal, namun Yesus mau agar kita yang ada di sini saat ini tidak gagal. Yesus tetap mencintai kita, seberapapun kita mengkhianatinya. Melalui tindakan Tuhan, pembasuhan kaki, kita diajak untuk memiliki cinta dan mengusir kebencian, karena cinta itu menghidupkan dan kebencian itu mematikan. Yang kedua, dalam Yesus kita melihat dan belajar arti sesungguhnya dari melayani. Melayani bukan untuk popularitas atau mengharapkan keuntungan. Lebih dari itu, Yesus melayani sehabis-habisnya hingga mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan kehidupannya. Dan semua itu dapat terjadi karena taat kepada Bapa dan kerendahan hati sejati. Yesus mau melayani dengan penuh cinta dan kasih tulus, tanpa terbebani embel-embel status atau predikat apapun yang melekat padanya. Dia mau menjadi seorang manusia, walaupun dia adalah putra Allah. Dia rela meninggalkan kealahannya dan menjadi salah seorang dari antara kita. Dia rela menjadi hamba atau pelayan, kendati pun dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia mau mengalami penderitaan dan kematian, walaupun dia adalah pemilik kehidupan, agar dengan kematiannya kita dihidupkan. Roma bab 6 ayat 9. Yang ketiga, kita juga diajak untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan siap melayani dengan semangat cinta yang penuh pengorbanan. Tinggalkan semua atribut yang menjadi alasan kesombongan. Hilangkan predikat diri yang menjadi alasan kebanggaan diri yang semu. Jauhkan sedapat mungkin perasaan-perasaan yang membuatmu terhina karena melakukan kebaikan atau kebajikan kemanusiaan. Dan bangunlah kesadaran diri yang benar, bahwa kehebatan diri justru dicapai melalui pengakuan tentang keberadaan orang lain. Bahwa kewibawaan tidak bisa dialami dengan merendahkan orang lain. Bahwa kebahagiaan tidak dicapai dengan menyingkirkan sesama dan menebalnya kesombongan diri. Tetapi pilihan hidup kekristenan adalah belajar dari sang guru, maestro cinta, yaitu Yesus, Sang Allah. Bila demikian yang terjadi, maka kita telah menjadi seorang yang berwatak kuat dan berkepribadian yang rendah hati, yang bersolider dan beriman. Sebagaimana Tuhan telah bersolider dengan kita dan menjadi salah seorang dari antara kita.
Tuhan hadir dalam diri sesama kita, maka kita mesti menerima sesama sebagai Tuhan yang harus dikasihi dan dilayani dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Jadi kisah perjamuan akhir Yesus dan para muridnya menjadi momen yang monumental yang mengguratkan teladan cinta fenomenal Tuhan. Kisah pembasuhan yang dibuat Yesus lalu menjadi semacam aksi revolusioner yang menggugat nurani manusia untuk selalu berkiblat pada Tuhan, Sang Guru kebenaran dan Raja damai, yaitu Yesus Kristus. Berat memang, tapi Tuhan akan menguatkan kita bila kita berlari kepadanya. Dan sulit tentu, tetapi bila kita melakukan dalam ketulusan, maka akan menguatkan dan memberi ketabahan hati untuk menanggungnya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang rela membasuh kaki para muridnya. Kita belajar melayani dengan penuh cinta dan kerendahan hati. Tuhan telah memberi teladan. Kita belajar mencontohnya dalam hidup kita. Semoga kita diteguhkan dan dikuatkan untuk setia pada Tuhan dan belajar menjadi muridnya yang rendah hati dan siap sedia melayani tanpa pamrih. Bila kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, maka kita boleh merayakan perjamuan kudus ini dengan pantas dan memperoleh rahmat pembasuhan atau penyucian dari Tuhan sendiri atas dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.